Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tak lupa pula selawat berbingkaikan salam kita curahkan kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memasuki pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran dari anak-anak semua. Yang pertama, Tio Afriawan. Hadir, Bu. Yang kedua, Muhammad Hamzah. Hadir, Bu. Yang ketiga, Cio Lorenzo. Hadir, Bu. Yang keempat, Alifah Salsabila. Hadir, Bu. Yang kelima, Ica Kuliana. Hadir, Bu. Baiklah, pembelajaran selanjutnya, pembahasan kita pada saat ini adalah puisi. Apakah anak-anak tahu apa itu puisi? Apa itu, Bu? Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu puisi. Puisi adalah ungkapan rasa dari seseorang yang dituangkan pada media tulisan yang bermakna sehingga menghasilkan sebuah karya sastra. Karya sastranya tersebut merupakan tulisan indah berupa tulisan kiasan mewakili perasaan seseorang. Nah, di sini Ibu akan memberikan tips bagaimana cara pembuatan puisi. Apakah anak-anak ingin mengetahui apa saja tips dalam pembuatan puisi? Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tips cara pembuatan puisi. Yang pertama, yang pertama yaitu kita harus mencari inspirasi, baik itu di lingkungan ataupun di tempat lainnya. Mencari inspirasi ataupun membaca buku sastra puisi. Nah, di sana membaca buku sastra puisi itu kita bisa mengetahui berbagai macam jenis puisi, apa saja sih bentuk puisi dan bagaimana bentuknya, dan sehingga menghasilkan suatu puisi yang baik. Mencari inspirasi tidak juga dalam membaca buku, tetapi juga di lingkungan sekitar, suasana hati kita. Kita juga bisa mencari inspirasinya dan menuangkan inspirasi tersebut melalui kata-kata yang indah sebagai makna kiasan yang mewakili ungkapan kita terhadap tulisan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan tema atau judul yang akan kita cantumkan ke dalam puisi kita. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian tahu apa itu tema? Apa itu, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu tema. Tema adalah ide atau gagasan atau titik acuan kita untuk membuat sebuah tulisan, baik untuk karya sastra maupun karya lainnya. Tema ini bisa kita dapatkan saat kita merasa senang, sedih, bahagia, kecewa,
patah hati, bahkan bagi anak-anak muda zaman sekarang, patah semangat, dan lainnya. Nah, Ibu harap anak-anak semua bisa menentukan tema yang baik, yang menarik saat membuat puisi. Nah, setelah menentukan tema, kita menentukan judulnya. Namun judul ini tidak terlalu berpengaruh. Apakah anak-anak ingin memberikan judul di awal juga bisa, ataupun memberikan judul pada akhir, ataupun selesai membuat sebuah puisi. Nah, yang ketiga yaitu anak-anak dimintai menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci ini yaitu menentukan kata-kata yang akan kalian cantumkan pada puisi yang akan kalian buat. Nah, misalnya gini. Dalam pembuatan menentukan kata kunci, kalian harus bisa menyelaraskan, menyeimbangkan antara tema, judul, dan kalian pilih kata kunci yang tepat. Misalnya nih, tema kalian tentang masa depan. Tentunya kata kunci yang kalian pergunakan yaitu tentang masa depan. Semangat meraih masa depan. Apa yang kalian cita-citakan harus kalian cantumkan melalui kata kunci kalian tersebut. Dan yang keempat, kalian dimintai pemilihan kata diksi, gaya bahasa, dan rima. Nah, yang keempat yaitu pemilihan kata diksi, gaya bahasa, dan rima. Nah, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu kata diksi? Tidak, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang diksi. Diksi adalah kata-kata yang dijadikan ungkapan seseorang untuk menceritakan tentang apa yang sedang dialaminya. Diksi itu sebagai media kata untuk mencurahkan isi hati para penulis atau mengungkapkan apa yang ada di hati mereka melalui kata-kata. Biasanya nih, penulis puisi mereka menggunakan diksi-diksi yang sangat dalam dan sulit dipahami oleh orang-orang ataupun pembacanya. Dan yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan kata kiasan atau makna kiasan, perbandingan yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan maksud tertentu. Gaya bahasa berguna untuk menimbulkan keindahan dalam berkarya sastra, dalam berbicaranya. Jadi, gaya bahasa di sini bisa kita menggunakan gaya bahasa, metafora, personifikasi, simile, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu rima. Rima adalah persamaan bunyi akhir pada seluruh kata. Nah, nanti di rima ini adalah nanti di bagian larit bait-bait puisi, di bagian akhirnya ada menimbulkan keselarasan suara penghujung akhir, maka puisi tersebut akan indah nantinya. Dan yang kelima yaitu kita diminta untuk menyusun atau mengembangkan puisi. Setelah kita mencari inspirasi, menentukan tema ataupun judul, menentukan kata kunci yang akan kita gunakan, menentukan kata diksi, gaya bahasa, dan rima, sekarang kita menyusun ataupun mengembang puisi. Dari yang keempat tersebut, kita jadikan sebuah puisi berupa tulisan. Nah, setelah kita mendapatkan kata, kalimat, memantapkan tema kita,
Kemudian kita menyusun kata menjadi kalimat, kalimat menjadi lirik, dan lirik menjadi puisi nan indah sesuai tema, tanpa harus melenceng dari tema yang kita tentukan. Susun kata demi kata puisi dengan melihat unsur maknanya, unsur bunyinya, unsur bahasanya, dan menghasilkan sebuah puisi yang indah. Dan yang keenam yaitu kita diminta untuk mengevaluasi atau menganalisis karya. Setelah kita menciptakan sebuah puisi yang cantik, menarik, bahkan indah, kita dimintai untuk mengevaluasi atau menganalisis karya. Untuk mengevaluasi atau menganalisis karya ini, kita dimintai untuk melihat apakah ada kekurangan dari puisi yang kita buat atau perlu ada tambahan yang dari puisi yang kita buat. Bahkan kita harus memperhatikan kembali kata-kata, tema-temanya, apakah selaras atau tidak, apakah masuk akal atau tidak, apakah nyambung atau tidak, atau ada kata-kata yang memiliki kesalahpahaman atau memiliki makna denotasi atau makna ganda sehingga menyulitkan pembaca untuk mengartikannya, maka kita perlu mengadakan evaluasi atau analisis karya. Dan yang ketujuh, yaitu pengaplikasian. Nah, setelah kita mengevaluasi atau menganalisis karya, kita mengaplikasikan puisi yang sudah kita buat dengan cara membacanya. Saat pengaplikasian ini, kita kan diminta untuk membaca puisi kita. Nah, saat kita membaca puisi kita, apalagi puisi yang kita karang itu adalah puisi buah kenyataan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak menghayati apa puisi yang Ibu bacakan tadi? Iya, Bu. Nah, dari materi ataupun pelajaran yang kita pelajari hari ini, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu ada 6 cara membuat puisi. Yang pertama, kita mencari inspirasi atau membaca buku sastra puisi. Yang kedua, menentukan tema dan judul. Yang ketiga, menentukan kata kunci. Yang keempat, pemilihan kata diksi, gaya bahasa, dan rima. Yang kelima, menyusun dan mengembangkan puisi. Yang keenam, evaluasi atau menganalisis karya. Yang ketujuh, yaitu pengaplikasian. Nah, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, Ibu harap anak-anak semua dapat berkarya apapun itu, baik puisi, karya ilmiah, artikel, pantun, bahkan cerpen. Ibu harap anak-anak bisa berkarya lebih baik lagi. Karena bagi Ibu tiada hari tanpa berkarya. Nah, sekarang Ibu tugaskan kepada anak-anak semua. Anak-anak semua dimintai untuk menulis sebuah puisi dengan memperhatikan 6 ataupun 7 tips dari pembuatan puisi. Nah, pengerjaan tugas ini dilakukan dalam 1 minggu. Untuk minggu depan anak-anak sudah mulai mengumpulkannya dan Ibu akan mengkoreksinya. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, sampai di sini lah pembelajaran kita hari ini tentang tips pembuatan puisi. Sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan tutup pembelajaran ataupun pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.